sekarang kita lagi ada di pulau yang jadi lokasi utama dari puncak acara konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022 di Indonesia, yaitu Bali. Walaupun terkenal dengan pantai-pantainya eksotis, tapi ternyata pesona Bali lebih dari itu. Kira-kira destinasi wisata apa saja kalau ingin lebih dekat dengan Bali dan keragaman budayanya? Ikuti terus perjalanan kita ya. Ada apa di sini? Bali, Pulau Para Dewa, penuh magis, menyimpan berjuta pesona. Pesona yang akan terus tumbuh berkembang, diperkaya oleh para pejalan-pejalan yang menjadikannya rumah. Tuan rumah bagi event presidensi G20 tahun 2022 menandai bagaimana Bali akan berdiri di depan sebagai pilar bangkitnya kembali negeri ini di masa depan. Kita akan menunjukkan bagaimana siapnya Indonesia untuk menerima kunjungan wisatawan internasional pasca pandemi. Yuk kita intip destinasi wisata apa saja yang mungkin belum pernah kamu kunjungi selama di Bali. Ada apa di sini? Pertama, kita bakalan berkunjung ke sebuah desa yang dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia, yaitu Desa Penglipuran. Begitu masuk ke kawasan desa, kamu akan langsung tahu deh alasannya kenapa desa ini bisa dinobatkan sebagai desa terbersih. Karena sejauh mata memandang, gak ada satupun sampah yang terlihat di desa ini. Berdasarkan cerita penduduk setempat, dulunya Desa Penglipuran ini jadi tempat yang dipilih para raja-raja Bali untuk beristirahat. Karena memang suasana desa yang tenang dan damai. Penduduk di sini masih memegang teguh adat dan budaya Bali. Bangunan-bangunan yang ada di desa ini semuanya tertata rapi dengan mengusung konsep Trimandala yang membagi tata ruang desa jadi 3 wilayah, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Gak lengkap rasanya kalau berkunjung ke Desa Penglipuran tanpa nyobain loloh cemcem dan tipak cantok yang jadi menu khas kuliner andalan desa ini. Loloh cemcem juga merupakan produk ekonomi kreatif yang berperan sebagai penggerak pendapatan serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Abis nikmatin suasana desa yang tenang, sekarang ikut kita seru-seruan di Pesta Kesenian Bali. Yuk! Acara ini jadi salah satu agenda yang selalu ditunggu-tunggu sama wisatawan maupun masyarakat Bali sendiri setiap tahunnya. Tahun ini ada 2 rangkaian acara, yaitu Jantra Tradisi Bali dan Bali World Cultural Celebration yang bertujuan untuk mengapresiasi budaya Bali sebagai upaya menjadikan Bali pusat dari kebudayaan dunia. Tema yang dipilih tahun ini adalah Danu Kerti Huluning Amreta, yang dimaknai memuliakan air sumber kehidupan dengan melibatkan 16.150 seniman dan 200 sanggar serta komunitas seni. Mulai dari nonton pawai, pameran, pertunjukan seni tari dan musik, sampai belanja pernak-pernik khas Bali bisa kamu lakuin di sini. Hayo, siapa yang tertarik buat datang ke Pesta Kesenian Bali juga? Selanjutnya, kita mau ajak kamu ke istana air peninggalan Kerajaan Karangasem, yaitu Tirta Gangga. Begitu masuk ke area taman, seketika pikiran akan jadi lebih segar. Kamu bakalan disambut sama kolam berisi ikan hias warna-warni, air mancur, deretan patung-patung prajurit, dan menara air tinggi yang menjadi ikon dari Tirta Gangga. Uniknya lagi, di sepanjang kolam terdapat pijakan batu yang tersusun rapi, bikin kamu serasa berjalan di atas air. Kalau sudah berada di atas batu pijakan bagian tengah kolam, jangan lupa sempetin diri buat selfie ya. Dijamin hasilnya bakalan estetik banget. Selain itu, di sini juga terdapat perahu yang bisa kamu gunakan buat menyusuri Taman Tirta Gangga lewat jalur air. Air yang ada di kolam Tirta Gangga ini sangat jernih dan tidak akan pernah habis. Sebab airnya berasal dari sumber mata air Rejasa yang mengalir ke kota Amlapura. Masyarakat menganggap bahwa sumber mata air ini suci dan sakral. Maka dari itu, air tersebut sering digunakan dalam upacara keagamaan. Lanjut, kamu termasuk orang yang suka naik wahana ekstrim? Kalau jawabannya iya, pilihan destinasi wisata yang keempat ini cocok banget buat kamu, yaitu Alas Harum Ubud. Wahana-wahana ekstrim yang ada di sini gak cuma menantang adrenalin aja, tapi kamu juga bisa sambil menikmati hamparan hijau persawahan berundak-undak dari wahana yang kamu naiki. Salah satu contoh wahana yang paling menantang di Alas Harum Ubud ini adalah Super Extreme Swing. Dari namanya aja udah bisa kebayangkan gimana serunya naik ayunan super tinggi yang diayun mengarah langsung ke persawahan.
Selain wahana ekstrim, Alas Harum Ubud juga punya spot-spot foto kekinian kayak dancing bridge dan glass floor. Dijamin postingan foto kamu bakalan langsung kebanjiran like. Habis dibuat deg-degan sama wahana yang ada di Alas Harum Ubud, berikutnya kita mau ajak kamu relaksasi sambil main air di Pantai Melasti Ungasan. Perjalanan menuju Pantai Melasti sedikit curam dan berkelok-kelok. Namun, pemandangan tebing di sepanjang jalan sangat indah sampai-sampai banyak wisatawan yang menepikan kendaraannya untuk berfoto dengan latar belakang tebing Bukit Kapur. Hayo, siapa yang mau ikutan berfoto di sini juga? Pantai ini masih tergolong destinasi wisata baru di Pulau Bali. Tapi jangan salah, akses jalan dan fasilitas yang ada di kawasan ini sudah sangat memadai. Pantai Melasti menyajikan pemandangan air laut biru jernih serta pasir putih yang halus. Ombak laut di Melasti tidak terlalu besar, jadi cocok banget buat kamu yang suka snorkeling atau berenang. Saya ingin tentunya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada seluruh masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif yang ikut menjaga momentum kebangkitan ekonomi kita, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja. Karena ini kita harus memahami kebutuhan masyarakat kita nih, karena sudah 2 tahun mereka ekonominya melemah, mereka juga menghadapi penghasilan yang anjlok, sementara biaya hidup tinggi. Nah, dengan kembalinya wisatawan ini, Astumkare, alhamdulillah sekarang ekonominya mulai menggeliat kembali. Dan event-event seperti Vespa World Day, 30.000 peserta untuk Vespa World Day, tiket habis terjual, hotel-hotel terisi. Untuk Pesta Kesenian Bali juga diikuti ribuan peserta tadi. Dan mungkin panjangnya tadi sampai 7 km, ini bagian daripada bagaimana menggeliatkan kembali pelaku-pelaku seni, ekonomi kreatif yang udah 2 tahun nih nganggur. Iya, benar. Jadi saya sangat optimis dan terima kasih nih teman-teman ada apa di di sini sini? ikut mengangkat kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif lagi. Oke. Kita juga hari ini kedatangan tamu istimewa warga negara asing gitu Pak. Kemarin sempat motoran dari Bali ke Jakarta gitu Pak. Kita panggil langsung aja ya Pak. Ada The Lost Boy. Shane and Rob. Shane and Rob, I saw your content. You were driving on a motorcycle from Bali to Jakarta. Yes, Pa, yes. What makes you do it? It sounds very tiring, but it was fun. Karena kami suka jalan-jalan dan exploring ya. Jadi kami mau berkeliling Pulau Jawa untuk melihat tempat-tempat yang belum terekspos. Melihat alam, belajar kultur baru, dan berinteraksi dengan warga lokal. Dan kami mau membuat konten di Jawa. Karena banyak turis tahu Pulau Bali tapi tidak tahu pulau lainnya di Indonesia. Jadi kami berharap turis lihat konten kami, mungkin mereka mau pergi ke pulau lainnya di Indonesia karena banyak tempat luar biasa di Indonesia ya. Perjalanan kami sangat seru menyenangkan, terasa seperti di rumah sendiri. Warga lokal menyambut kami dengan ramah. Kami sangat menyukai keindahan alamnya, makanannya, budayanya, dan juga orang-orangnya di Indonesia. Mantap. Ya, mantap betul. Kesan apa nih setelah motoran berhari-hari menuju ke Jakarta nih yang bisa ditangkap dan bisa di-share kepada teman-teman masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif? We have a great feeling when we're traveling, and we traveled to many places before we started our channel. So we already loved Indonesia for a few months before starting, and then during the trip, especially in Java, we were always welcomed in by people in the kampung or the kota, and we're always happy during our travel. So we're very grateful to be here and happy to meet you as well, Pa. So. Basically the same, traveling around Java. I don't think I've ever met nicer people than in Indonesia. Everyone welcomes us in, wants us to have a coffee, wants us to have food with them, into their home. It's a beautiful experience. All of the Indonesians, we love it. Pesona Pulau Bali seakan tidak pernah bosan untuk dinikmati. Sekali kamu datang ke Bali, pasti bakalan susah move on dan pengen balik lagi. Jadi nggak heran kalau Bali di sepanjang tahunnya selalu dipenuhi oleh wisatawan. Buat kamu yang kangen liburan, yuk jangan ragu untuk ke Bali karena banyak hal indah yang menunggu kamu di sini. Nantikan episode-episode selanjutnya. Ada apa di sini?